warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Damayanti. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 8622410035. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS kebahasaan. Sini saya akan membuat tentang monolog naratif, yaitu dongeng. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Toba yang hidup sederhana dengan bekerja di ladang setiap harinya. Pada suatu hari, Toba pergi memancing ikan di sebuah sungai. Dari hasil memancing tersebut, Toba mendapatkan sebuah ikan yang memiliki warna kuning keemasan. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Wanita tersebut kemudian memperkenalkan dirinya. Wanita cantik jelita tersebut bernama Putri. Toba sangat jatuh cinta pada Putri dan memintanya untuk menikah. Putri kemudian menerima lamaran dari Toba, tapi dengan satu syarat. Syarat tersebut adalah Toba tidak boleh menceritakan kepada siapapun bahwa dirinya Putri adalah ikan di sungai tersebut. Toba kemudian menyanggupi permintaan tersebut. Setelah menikah, mereka berdua hidup secara sederhana dan penuh kebahagiaan. Berbulan-bulan setelahnya, Toba dan Putri dikaruniai seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samosir. Seiring berjalannya waktu, Samosir ternyata tumbuh menjadi pribadi yang pemalas dan cukup nakal. Samosir sehari-harinya hanya bermain-main dan bermalas-malasan saja. Selain itu, Samosir juga memiliki nafsu makan yang tinggi. Suatu ketika, Putri meminta Samosir untuk mengantarkan makanan ke ayahnya di ladang. Karena malas, Samosir merasa terpaksa melakukan hal tersebut. Di tengah perjalanan, Samosir merasa sangat lapar. Karena merasa sangat lapar, Samosir memakan makanan yang seharusnya diberikan pada ayahnya, yaitu Toba. Samosir kemudian hanya menyisakan sedikit dari makanan yang seharusnya diberikan kepada ayahnya. Setibanya di ladang, Toba sangat kesal dan marah karena melihat makanannya yang hanya tersisa sedikit. Dengan emosi marah tersebut, Toba membentak Samosir dan berkata, "Anak tidak tahu diuntung, dasar kau anak keturunan ikan." Samosir yang sangat ketakutan dan sedih tersebut pulang dan menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya. Ibunya yang mendengar cerita tersebut merasa sangat sedih karena ternyata Toba telah melanggar janjinya. Putri dan Samosir kemudian berpegangan tangan dan keduanya pun menghilang secara tiba-tiba. Tak hanya itu, dari setiap jejak langkah Samosir terus muncul air dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga menggelamkan wilayah di sekitarnya termasuk Toba. Cerita Danau Toba mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kejujuran dan menepati janji yang sudah dibuat. Dalam kasus ini, Toba melanggar janji dengan menyebut asal-usul Putri sebagai ikan. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan pentingnya untuk menghormati orang tua. Ketidaktaatan Samosir kepada perintah ayahnya menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana. Penting untuk selalu menghormati dan mentaati orang tua. Kisah
Cinderlaras dan Ayam Ajaib. Dahulu kala, di kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja bernama Raden Putra. Ia memiliki 2 istri, sang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang licik. Ketika permaisuri mengandung, selir merasa iri dan tak kehilangan perhatian raja. Dengan hati yang dipenuhi kecemburuan, ia menyusun rencana yang jahat. Bersama tabib istana, ia berpura-pura sakit dan menuduh permaisuri telah meracuninya. Raden Putra yang marah segera mengusir permaisuri ke hutan tanpa mengetahui kebenarannya. Namun, patih kerajaan yang bijaksana merasa iba. Ia tak tega membunuh permaisuri seperti yang diperintahkan raja. Sebagai gantinya, ia membangun sebuah pondok kecil di dalam hutan, tempat permaisuri bisa tinggal dengan aman. Tak lama kemudian, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Ia menemaninya Cinderlaras. Cinderlaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Ia senang menjelajahi hutan dan berburu. Suatu hari, ia menemukan sebuah telur besar yang jatuh dari langit. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat telur tersebut hingga menetes menjadi seekor ayam jantan yang gagah. Ayam ini bukan ayam biasa. Ia kuat, lincah, dan memiliki suara yang berbeda dari ayam lainnya. Setiap pagi, ayam itu berkokok, "Tuanku adalah Cinderlaras, putra Raden Putra." Berita tentang ayam ajaib ini menyebar hingga ke istana. Raden Putra yang penasaran mengundang Cinderlaras untuk bertanding ayam. Dengan penuh percaya diri, Cinderlaras menerima tantangan sang raja. Dalam pertarungan, ayam Cinderlaras menang dan dengan mudah mengalahkan ayam-ayam istana. Raja takjub dengan kehebatannya. Namun, yang lebih mengejutkan, ayam itu kembali berkokok, mengungkapkan bahwa Cinderlaras adalah putra sang raja. Raden Putra terkejut segera menyelidiki kebenaran cerita tersebut. Setelah bertanya pada patih, ia mengetahui bahwa permaisuri tidak pernah berbuat jahat. Dan selama ini ia telah tertipu oleh selir yang licik. Dan penuh penyesalan, ia mengusir selir dari istana dan bergegas menjemput permaisuri yang selama ini hidup di hutan. Akhirnya, permaisuri dan Cinderlaras kembali ke istana. Mereka hidup bahagia bersama Raden Putra, dan kerajaan kembali damai. Cinderlaras tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana seperti ayahnya. Ia dan ayam ajaibnya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai kisah tentang kebenaran yang akhirnya selalu menang. Cerita rakyat Cinderlaras mengajarkan bahwa kejujuran dan kebaikan hati akan selalu menang, sementara kejahatan dan kebohongan selalu kalah atau tidak akan bertahan lama. Meskipun permaisuri difitnah dan diperlakukan tidak adil, kebenarannya akhirnya terungkap. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak mudah percaya pada fitnah tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Mungkin cukup itu saja dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.